Oke, kita masuk ke bab 1 mengenai limit gitu ya. Nah, ini kalian baca aja sendiri pengantarnya. Saya hanya cerita aja untuk memotivasi limit karena waktunya terbatas, jadi saya masuk langsung ke teorinya. Ingat nih, masalah limit fungsi, limit dari fungsi yang kita bahas adalah masalah menentukan kecenderungan nilai fungsi, cenderung berapa gitu nilai y-nya, cenderung gitu ya. Bila variabel bebasnya yaitu x-nya mendekati titik tertentu, misal yang kita namakan titik C gitu ya. Mau C, mau D, mau apa, pokoknya x-nya mendekati sebuah bilangan tertentu, y-nya cenderung berapa gitu. Nah, ini kenapa dikasih quote gini? Karena kita lihat sebentar demonya. Kalau nggak macet. Lama nggak muncul dia. Apa gara-gara nggak ada internet? Ya, nggak muncul. Gimana nih? Gini. Bentar, coba diulang. Ini ditutup dulu. Sangat perlu saya dengan demonya. Harus ada internet gitu. Oke, kita lanjut ya. Jadi kita lihat ilustrasi ini. Nah, ini saya punya sebuah fungsi yang gambarnya abu-abu buram ini. Kemudian saya mau mengamati kalau si titik X-nya mendekati titik ini, C, ya di sini C-nya 2 itu ya. Cenderung Y-nya berapa gitu ya. Coba kita lihat, kalau ini gampang lihat. Nah, ini saya gerakan. Ini warna merah sama biru itu, ini sebenarnya ada warna yang ungu di horizontal di sumbu X. Jadi kalau yang ungunya ini X-nya agak buram ya. Kalau agak buram ini berarti mata kalian jelek. Nah gitu ya. Kalau yang ungu menuju ke C, jadi kalau dilihat grafiknya ini, kalau yang sebelah kiri ini yang merah, yang sebelah kanan C itu yang biru. Nah Y-nya menuju berapa? Ya dari gambar ini jelas Y-nya menuju 6 gitu kira-kira ya. Atau FC-nya ya, nilai fungsi di titik C. Oke, itu mah terlalu bagus. Kita lihat yang nggak terlalu bagus, yang ini. Nah, bentar, saya berhentiin dulu. Nah, sekarang ini titik C-nya ini. Kembali, kalau X-nya mendekati titik C, kalau mendekati titik C tuh ada dari kiri C dan dari kanan C. Nanti kita akan bahas limit kiri kanan. Sekarang sih dilihat dua-duanya menuju C dari kiri dan kanan X-nya. Y-nya mana? Kita lihat grafiknya. Nah, grafiknya itu kan sana kan. Nah, cenderung nilai fungsinya setinggi ini. Ya, berapa nanti dihitung kalau udah ada aturan fungsinya. Tapi sekarang saya mau ulangi. Saya C-nya nggak mau yang itu, yang ini nih. Nah, C-nya yang ini. Nilai fungsi di titik C mana? Yang atas, yang bawah? Yang bawah ya. Yang bawah nilai fungsinya. FC, nilai fungsi di titik C adalah setinggi ini. Nah, kalau mau limitnya, ingat. Limit itu kecenderungan nilai fungsi, kecenderungan Y, kalau X-nya mendekati titik C. Cenderung berapa nilai fungsinya? Cenderung yang atas, cenderung meskipun nilai fungsinya setinggi ini, tapi kalau di luar C, cenderung yang di atas. Nah, ini limitnya tuh yang ini. Gitu ya. Jadi, kalau limit itu jangan melihat nilai fungsi di titik C. Tapi melihat nilai-nilai fungsi kalau X-nya mendekati C. Gitu ya, paham yang saya sampaikan? Jadi jangan ngelihat kalau limit, berapa nilai fungsinya? Mungkin nilai limit sama nilai fungsinya sama kayak contoh 1. Contoh 1 tadi saya buka lagi. Nah, ini di contoh 1
nilai fungsinya setinggi ini, nilai limitnya cenderungnya, oh ya sama juga gitu ya, setinggi itu. Nah, tapi kalau di contoh yang kedua, nah nilai fungsinya setinggi ini. Tapi kalau X-nya dari luar C, mendekati C, cenderung tingginya yang atas gitu. Nah, itu nilai limitnya. Jadi nilai limitnya sekian, berapa? 6 gitu ya. Nilai fungsinya ya kira-kira 5 gitu. Jadi nilai limit sama nilai fungsi nggak harus sama gitu ya. Kita lihat contoh lagi yang lain. Kenapa kerotok-kerotok? Nah, satu contoh lagi. Nah, ini fungsinya seperti ini. Ini fungsi bukan? Ini fungsi bukan? Fungsi. Setiap nilai X ini ada Y-nya kan? Dan 1 kan? Yang di C nilai fungsinya yang di atas ya. Karena dikasih jendolan yang diisi. Bukan yang ini. Semua ada nilai di setiap titik X ada nilai Y-nya. Nah, kalau X yang mendekati titik C, baik dari arah kiri C dan kanan C mendekatinya, kita lihat nilai fungsinya cenderung berapa. Jangan ngelihat yang di titik C, cenderungnya berapa gitu dari luar. Nah, kalau dari kiri cenderung setinggi ini ya. Kalau dari kanan cenderung setinggi ini. Beda. Nah, yang seperti ini limitnya nggak ada. Kalau limitnya ada harus kecenderungannya menuju satu nilai. Gitu ya. Semoga-moga intuitifnya ketangkap. Oke, dengan penjelasan tadi maka yang gambar hijau, grafik hijau, nilai fungsi di titik C berapa? FC berapa? Nilai limitnya di C. Kalau yang kedua, nilai fungsi di C berapa? Nggak ada, nggak terdefinisi. Jadi ini darah definisinya hanya dari A sampai C, nggak masuk ujung-ujungnya, digabung C sampai B. Ujung-ujungnya nggak masuk juga. Nilai fungsinya di C nggak ada. Nilai limitnya di C L ya. Jadi kalau nilai limit tuh kecenderungannya, jangan dilihat di C-nya. Di C-nya mau ada nilai, mau nggak ada, nggak peduli. Gitu. Yang ini nilai fungsi FC berapa? Nilai limitnya? Hah? Nggak ada. Ini dilihat yang benar. Hah? Nggak ada, karena dari kiri setinggi M, dari kanan setinggi L. Beda itu ya. Yang kanan nilai fungsinya FC berapa? 0. FC itu nilai. Nilai limitnya? Nggak ada itu ya. Jadi supaya kerasa dulu secara visual, nanti baru hitungannya. Nah, coba kita baca ini ya. Misalkan fx fungsi yang terdefinisi pada interval buka yang memuat titik C. Pada titik C sendiri boleh terdefinisi, boleh tidak. Kayak ini kan di C nggak terdefinisi nilai fungsinya. Yang ini di C terdefinisi, di sini terdefinisi, di sini terdefinisi, yang ini enggak. Nah, jadi pada titik C boleh terdefinisi, boleh enggak. Bila untuk semua X yang dekat dengan C, tadi X yang mendekati C, berakibat fx-nya dekat ke satu nilai L, dikatakan limit X mendekati C adalah L. Gitu ya. Limit dari fungsi f untuk X mendekati C adalah L. Notasinya gini, limit X mendekati C dari fx sama dengan L. Oke. Harus satu nilai kayak ini. Ini dari sebelah kiri, cenderung M. Dari sebelah kanan cenderung L. Yang nggak ada, karena beda. Harus menuju satu nilai, baru dikatakan nilai limitnya. Oke, jadi ini pendekatannya intuitif dulu. Nanti yang formalnya, yang susahnya nanti di belakangan. Jadi tadi udah disampaikan perhitungan nilai limit dan nilai fungsi. Dua hal yang berbeda. Nilainya bisa sama, bisa beda.
bisa limitnya nggak ada, nilai fungsinya ada, atau bisa nilai fungsinya nggak ada, nilai limitnya ada. Jadi sekarang pandang itu hal yang berbeda aja. Kalau dihitung ya bisa sama, nilainya bisa enggak gitu. Bisa ada, bisa nggak ada juga. Gitu ya. Jadi jangan diasumsikan kalau ada fungsi, di titik C kan nilai fungsinya 5. Nah, jangan disimpulkan nilai limitnya pasti 5, harus dihitung dulu. Bisa? Bisa hari ini. Pas ujian, lebih bisa harusnya. Oke, coba. Tentukan limit dari X mendekati 1 dari fungsi X kalau fungsinya ini. 2. Nah, gitu ya. Udah pintar kan dari SMA ya? 2 kata dia. Nah, ini kan darah definisinya seluruh bilangan real kecuali 1. Saya bisa menyederhanakan fungsi ini menjadi, ini faktorkan, coret jadi ini. Hati-hati kalau nulisnya gini aja, ininya nggak ada, ini nggak boleh. Atas sama bawah beda, karena ini darah definisinya tanpa titik 1, yang ini kan darah definisinya termasuk X sama dengan 1. Jadi harus ada ininya, supaya dia sama. Nah, sekarang saya mau mengamati ini. Oke ya, ini saya namakan GX. Jadi untuk X yang nggak 1, fungsi F tadi menjadi ini. Gitu ya. Ya GX mah nama aja, tapi yang penting aturannya. Nah, bayar. Nah, kalau kita gambar, mana ini? Ini loncat ya. Ya nggak tahu kenapa dia loncat. Ini grafiknya si GX ini ya, atau ini sama aja F yang udah dicoret, disederhanakan. Fungsi GX ini kan Y sama X plus 1 tuh garis lurus. Kalian udah bisa gambarnya. Nih garis lurus. Kecuali X sama dengan 1 dibuang. Jadi dibolongin tuh. Kelihatan nggak? Oh, bolong. Tuh ya. Nah, dari sini kelihatan kalau X mendekati 1, maka si Fx mendekati 2. Gitu ya. Jadi nanti ini teh joget. Oke. Jadi nanti dikatakan limit X mendekati 1 dari Fx nilainya 2. Gitu ya. Nah, kalau ini kenapa ada 2 gambar? Ini yang satu saya gambar fungsi GX fungsi GX tanpa syarat. Kalau yang ini fungsi Fx dengan syarat X-nya di 1 nggak ada. Ya grafiknya sama aja. Ini hanya darah definisinya yang beda. Ya. Jadi kalau yang GX ini nilai fungsinya di 1 ada, yang ini nggak ada. Tapi dua-duanya limitnya sama, ada. Nah, bisa juga kita ngamatinya nggak dari grafik, dari tabel nilai-nilai dari kiri 1 dan dari kanan 1 dihitung nilai fungsinya. Cenderung berapa itu ya. Ya, kalau mau gini harus agak halus stepnya dan kita perlu kalkulator gitu ya. Kalau udah mahir hitungan SMA ya nanti di ujian mah keluarnya suruh ngitung gini. Coret-coret-coret 1 gitu ya. Oh iya. Oke, itu. Oh, ngomongnya udah keduluan tadi. Ada yang nyalin, ya udah saya tungguin sebentar. Sambil, oke. Nah, ini ilustrasi lagi sebelum kita sampai ke hitungannya. Ada fungsi ini, sama ya dengan tadi. Ini, sama. Gambarnya ini. Tadi udah. Di 1 nggak ada nilainya. Di luar 1 sama dengan Y sama dengan X plus 1. Kemudian ada fungsi GX. GX ini di 1 terdefinisi. Kalau X-nya 1, nilai fungsinya 1. Di luar itu pakai aturan ini. Jadi ini bisa kita sederhanakan yang GX menjadi gini ya. Sama dengan, ini boleh dicoret kan X-nya bukan 1. Jadi X-nya nggak pernah 0. Ekspresi yang atas.
X tidak 0, 1, X sama dengan 1 gitu ya. Kalau digambar ya mirip-mirip sama ya. Cuma sekarang yang G ini di titik 1 ada nilainya. Ya ini 1. Yang ini di 1 nggak ada nilainya. Nilai fungsi maksud saya. Bukan nilai limit. Kemudian yang ketiga fungsi ini mah dalam definisinya seluruh bilangan real. Sama aja garis lurus ini. Dan di 1 nilainya masukkan ke sini. 2 gitu ya. Oke, dengan demikian maka F1 tadi berapa? F1 tidak ada ya? Tidak ada. Tidak terdefinisi atau tidak ada. G1 berapa tadi? 1, H1, 2 itu ya. Limitnya berapa ini? 2. Ini? Ini? 2 gitu ya. Kalau ada yang nggak paham tanya itu. Jangan diam aja. Loh kalau kenapa 2? Itu boleh tanya temannya dulu atau mau tanya saya silakan. Jangan takut-takut nanya ya. Kalau takut-takut nanya nanti dikasih roti. Oh jangan, nanti semua pura-pura takut. Tanyanya, siapa yang nggak paham? Nah, Bapak Ibu Rektor, nggak ada yang ngacung, berarti paham semua. Oke, kita lihat gambar-gambar ini ya. Ini, limit X menuju 2 berapa ini? Nah, ini adalah fungsi floor yang kemarin saya gambar lagi ya. Jadi fungsi floor, X menuju 2. Jadi jangan ngitung nilai fungsi ya. Kalau nilai fungsi mah di 2 ada. Ini kan kemarin berapa nilainya? 2 ya. Bilangan bulat terbesar yang nggak boleh lebih dari ini. Atau lihat grafiknya. Ada nilai fungsinya. Jadi jangan ngitung limit itu dimasukin gini. Sama dengan 2, nggak boleh. Ya. Ada yang boleh dimasukin, ada yang enggak. Nanti ada rumusnya. Kalau kita punya polinom, memang biasanya kan di SMA juga tinggal substitusikan aja. Kalau ini nggak bisa disubstitusikan 2. Salah. Ini sin 1/x tuh grafiknya kayak gitu. Osilasi aja terus. Limitnya berapa? Menuju 0. Nggak taki nggak ini. Paling gede 1. Sin itu. Sin itu dosa itu udah 1 aja masuk ke neraka. Apalagi tak hingga katanya. Tapi tenang, lulus ITB masuk surga. Oke, itu menuju 1 nilai enggak? Enggak ya, kan osilasi terus makin rapat tuh. Ini tidak ada. Ya ini tadi tidak ada. Ini tidak ada juga. Ya. Untuk X mendekati 0. Kalau mendekati tak hingga nanti bahasannya belakangan. Nah, sin X per X nanti di teori yang formalnya saya buktikan, tapi sekarang hanya lewat gambar. Gambarnya seperti ini. Waktu X 0 nggak ada nilainya, ini bolong nih. Tapi limitnya ada 1. Cenderung nilainya 1. Sin X per X. Gitu ya. Kalau yang limit X mendekati 0, X kali sin 1/X. Tadi sin 1/X itu tidak ada, tapi X kali sin 1/X gambarnya gini. Osilasi, tapi makin lama makin rendah. Baik dari kiri atau kanan. Nah, itu limitnya adalah 0 ya. Yang ini 1. Ya, ini. Lihat grafik yang biru. Makin lama makin pendek. Menuju berapa? Pendek. Nah, menuju 0. Oke? Tapi nanti tentunya kita nggak dari grafik-grafik. Saya jelaskan dari grafik supaya intuisinya masuk aja. Nanti, ya? Yang keras nggak kedengeran? Hah? Kiri atas nggak ada. Ada. Oh, iya, dia jawabannya salah. Kata dia tadi nggak ada, ya saya tulis nggak ada. Coba kita lihat. Ini apa ini tutorial ya?
Push. Nah, ini kita belum ngitung, lihat dari grafik. Coba. Limit X mendekati 2. Saya gambar ini. Garis 2. X ya. Atau jangan di situ, gambarnya di sini aja. X mendekati 2 bisa dari sebelah kiri, bisa dari sebelah kanan. Ya. Kalau dari sebelah kiri, kita amati grafik dari sebelah kiri, cenderung Y-nya berapa? Jangan ngelihat di duanya, tutup di duanya. Tapi yang di luar 2. Cenderung tingginya 1 terus kan? Paham? Nah, kalau kita lihat dari sebelah kanan 2, berarti grafiknya yang ini. Cenderung Y-nya berapa? 2. Nah, dari sebelah kiri nilainya 1, dari sebelah kanan cenderung 2. Beda. Nggak ada limitnya. Nanti limit kiri kanan. Tapi kalau dihitung nanti ada. Nanti soal contoh limit, namanya limit sepihak. Nanti dihitung. Limit dari kiri dapatnya 1. Limit dari kanan 2. Limit sepihaknya masing-masing ada. Tapi limit keseluruhannya nggak ada. Karena beda. Nanti setelah membahas limit kiri kanan. Nanti so, X mendekati 0 dari apa? Limit X mendekati 0 seper X fungsinya. Ya. Nanti kita bahas limit di taki enggak. Ini nanti berapa hasilnya? Di SMA? Ini di SMA udah pernah nggak? Berapa hasilnya? Nah, ini nggak ada. Ini memang nggak ada. Tapi kalau gini, gimana? Dari kiri taki enggak, dari kanan taki enggak ya? Nah, nantilah di limit taki enggak kita bahas. Ya, kalau ini ada, tapi meskipun taki enggak, tapi dikatakan ada yang nyebut ada yang nyebut nggak ada, tapi ya kalau ditulis limitnya taki enggak. Kalau beda, satu taki enggak dari kiri, dari kanan min taki enggak, itu betul-betul nggak ada, beda pisan gitu ya. Kalau ini menuju satu nilai masihan. Ya, nanti itu. Yang ini sih, tapi dari kiri, dari kanan beda, limitnya nggak ada. Gitu ya. Oke. Ini, yang tadi nih saya ulangi, bahwa limit itu harus menuju ke satu nilai kalau dikatakan ada. Ya, nggak boleh menuju nilai yang beda-beda. Oke, lanjut. Aduh, limit susah ya, harus agak cepat ya. Nah, ini barusan disebut sama dia. Limit sepihak. Ya, sesuai namanya kalian udah bisa menduga. Ini kata-katanya saya langsung lisan aja ya. Gini. Ini dikali dulu. Kali sungai. Nah. Oke. Coba kita lihat. Ini apa ya? Ada 2 ini slider. Sebentar. Oh, ini sekarang dipisah. Sekarang kita mau melihat limit hanya dari salah satu pihak aja kalau X-nya mendekati C ini. Jadi yang ini, kalau tadi kan dijalanin kiri kanan grafiknya merah biru jalan, ini hanya yang kiri aja dijalanin. Nah, cenderung berapa tuh? Y-nya cenderung 6 ya. Betul? Nah, ini dikatakan nanti limit kirinya 6. Kalau saya jalankan yang ini dari kanan menuju C, X ini ada yang ungu nih. Yang ungu ini tuh menuju C. Tapi kita lihat grafiknya aja. Kalau grafiknya ya ngelihat X dan Y-nya. Cenderung 6 juga ya. Nah, maka dikatakan nanti limit kirinya 6, limit kanannya 6 juga. Dan kalau sama, ya limit X menuju C-nya 6 gitu ya. Limit lengkapnya. Kita lihat contoh yang lain lagi supaya nggak fungsi yang bagus aja yang dilihat.
Fungsi yang jelek juga perlu dilihat supaya paham. Ini gambarnya seperti ini. Nilai fungsi di titik C, oh ini udah ada ya. Ini nilai fungsinya yang jendol di tengah. Limit kirinya berapa? 6. Limit kanannya? Hah? 3,8 gitu kira-kira ya. Ya ini kira-kira 3,8. Nilai fungsinya 4,2 mungkin. Gitu. Jadi limit kiri, limit kanan, nilai fungsi bisa beda-beda. Dan sebuah limit, kalau limitnya ada, itu limit kiri dan limit kanannya harus sama. Baru limitnya ada. Oke, ini dibaca sendiri ya, karena animasinya udah menggambarkan. Nah, cuma notasinya gini. Bila untuk semua titik X di sebelah kiri C, jadi datangnya dari kiri C, X ya, itu dinamakan limit kiri. Notasinya ini. Saya gedein supaya nggak lupa nih. Limit kiri itu notasinya ada minnya di sini. Bukan menyatakan bilangan negatif. Bisa aja gini. Diminta. Mana? Limit X mendekati 3 dari A. Nggak keluar nih. 3 kiri dari misalkan 2X plus 5. Gitu ya. Nah, kita jangan diartikan ini negatif. Bukan. Artinya si C-nya 3. Nah, datangnya dari sebelah kiri. Ya, perjanjian ini bukan menyatakan negatif, tapi menyatakan titik X-nya yang dilihat yang di sebelah kiri C aja. Ya, nilai limitnya mah bisa negatif, bisa positif. Nggak tahu kita gitu ya. Tergantung persamaannya. Kemudian kalau yang dari kanannya, nah ini notasinya C kanan, berarti X-nya hanya yang dilihat yang di kanan C. Gitu ya. Oke. Udah tadi kecepatan ngomongnya. Nah, kita lihat coba ini. Kembali ke fungsi floor atau fungsi bilangan bulat terbesar ini. F2 berapa? Hah? F2 sama F1 besar mana? Hah? F2 2 ya. F1 lebih rendah ya. Tapi kalau di balapan itu F1 kelasnya paling tinggi ya. Si Rossi itu kan salah satu. Oh ya, sekarang udah bukan zamannya Rossi. F1 nggak tahu mobil atau motor ya, pokoknya ada F1 F2 gitu ya. F1 itu mobil. Oh, mobil ya. Udah tua. Saking ngantuknya ya. Limit X menuju 2 dari kiri, kita lihat dari kiri 2, cenderung Y-nya berapa? 1. 2 dari kanan. Oke, gampang gitu ya. Aduh, kuliah meni gampang. F-3 berapa? Hah? 1. Isi sendiri ya. Limit X menuju min 3 dari kiri 2. Jadi yang ini ya, cenderung 2 itu ya. Dari kanan 2 juga ya. Limit X mendekati, nah kalau ininya sama, berarti limitnya ya 2. Kalau beda, nggak ada limitnya. Nilai fungsi mah sendiri, terserah aja. Lanjut lagi. Cepat sekarang, F1 berapa? Mobil kata dia. Rumah. Mobil. F1 1. Limit X menuju 1 dari kiri. Dari kanan. Ini gini-gini tapi kan menuju 1 lah ini gambarnya ya. 1 juga. Dari kanan osilasi terus ya? Nggak ada ya. Nggak ada. Dari kanan dia jalannya gitu terus. Ya kelihatannya
di 1 itu enggak, ini oscilasi terus, ini tidak ada. Sebentar, ini nanti dianggap sama dengan grafik lagi. Susah ngapus Adobe tuh. Nah, ini tadi 1 kiri 1, F1 1. Ini jadi tidak ada ya. Alasannya karena ini berbeda. Berbeda limit kiri kanan. Nah, jadi kita punya rumus. Kalau limit kiri dan limit kanannya sama, maka nilai limitnya juga sama. Dan berlaku sebaliknya. Kalau sebuah fungsi diketahui dulu, oh limitnya ada. Ya limit kiri dan limit kanannya sama ya. Oke. Oh, ada yang nyalin. So, bentar. Saya ini pertanyaannya tadi yang paling gampang dulu nilai fungsi F2 sama dengan di 2 Y-nya berapa? Jangan ngelihat kiri kanan kalau nilai fungsi mah betul-betul di 2 ngelihatnya. Nah, yang jendol ini kan 2. Limit X mendekati 2 dari kiri dari fungsi ini ya, fx, fungsinya ini, fx-nya, fx itu. Atau menulis di sini floor x juga boleh simbolnya. Nah, kita lihat dari kiri 2 menuju 2. Dari kiri 2 ke sana menuju 2. Grafiknya mana? Berarti pakai yang ini grafiknya. Cenderung berapa Y-nya? 1 kan? Limit X mendekati 2 kanan. Dari kanan 2 datangnya. Tapi jangan yang di sini. Harus sedekat mungkin ke 2. Berarti yang ini. Meskipun ini juga di kanan 2. Tapi kan berhenti sampai sini. Ini yang menuju ke 2. Gitu ya. Udah paham? Kamu tinggi badannya berapa? Lanjut lagi. Ini nanti aja. Nanti saya mundur lagi ya. Susah itu. Aduh, susah. Oh, tapi ada buktikan nggak bisa. Harus. Kita nanti ya ikuti dulu lah nanti ngomongnya. Cepetan. Nah, kalau tadi kan kita ngelihat intuitif, entah grafik, entah fungsinya otak-atik, sekarang akan lihat pengertian formalnya. Ini bagian paling susah selama kuliah tingkat 1. Nanti semester 2 kalian juga masih dapat ya 2A. Ada yang susah juga, tapi ini semester ini paling susah. Pada bagian ini akan dikaji pendekatan limit atau penjelasan limit secara formal. Jadi pakai rumus ya, jangan nggak tanpa membayangkan grafiknya harus bisa gitu ngitung. Pada pendekatan ini arti sebuah limit yang sebelumnya dibahas secara intuitif, secara gambar atau secara ya cenderung berapa gitu, melalui istilah dekat. Jadi X-nya mendekati C itu akan dirumuskan dengan ini lengkap. Nah, sebelum membahas konsepnya atau definisi formalnya, kita akan membahas dulu arti dari ini ya. Coba kita lihat gini. Kalau saya punya pertaksamaan seperti ini, saya buka. Kemarin kan kita punya ini, kalau punya U gitu ya, kecil dari A dibuka menjadi U di antara A dan min A gitu ya. Nah, ini sama. Sementara nolnya abaikan dulu aja. Nolnya ini sebenarnya embel-embel supaya X-nya nggak boleh sama dengan C. Karena mau ngamati limit, jadi ngamati kecenderungan X mendekati C. Di C-nya nggak mau dilihat gitu. Ya, mau di C-nya ada nilainya, fungsinya, mau nggak mau dilihat. Jadi gunanya ini supaya X-nya tidak sama dengan C itu. Oke, ini kalau dibuka menjadi ini kan delta, kalau dibuka menjadi X min C di antara min delta dan delta gitu ya. Kemudian
C-nya saya pindahkan ke kanan, atau semua ruas ditambah C gitu, jadilah ini. Nah, nanti, ini kalau kita lihat adalah semua X yang diantara C min delta, ini, sampai X-nya C plus delta. Tetapi C-nya nggak masuk. Jadi semua bilangan ini. C min delta, ini C-nya. C tambah delta. Ini nggak masuk, ini nggak masuk, ini juga nggak masuk. Jadi semua X yang di sini. Nah, lain kali dengan cepat kita memandangnya gini. X min C kecil delta itu adalah semua X yang jaraknya ke C itu nggak lebih dari delta jaraknya. Jadi dari C sejauh ini delta. C plus delta. Ke kirinya sejauh delta juga jarak. Ini juga sejauh delta. Ini sejauh delta. Ini C min delta. Jadi nanti dengan cepat kalau yang ada yang ginian artinya pusatnya C ke kiri sejauh delta, ke kanan sejauh delta. C-nya nggak diikutkan. Ya. Itu perlu nanti untuk meresapi limit itu perlu. Nah. Sebaliknya kalau yang ini sama aja dengan ini, cuma yang dilihat Y-nya. Ini Y-nya kan fx tuh. Ini artinya semua titik Y yang pusatnya di L ke atas sebesar, ini namanya epsilonnya sebut ini, sejauh epsilon ke bawah sejauh epsilon. L-nya di sini boleh termasuk karena nggak ada kata ini. Kalau ada tulisan itu ya fx-nya nggak boleh L, tapi kalau yang Y-nya boleh. Ya. Jadi kalau ada yang seperti ini langsung kebayang yang L ke atas epsilon ke bawah epsilon. Semua Y di situ. Kayak gampang ya. Oke. Ini sama tadi lah ceritanya, cuma ini Y-nya. Nah, masih belum ke definisinya. Coba. Diberikan fungsi ini. Dengan X-nya tidak sama dengan 3. 3 nggak diikutkan. Kemudian ceritanya gini. Saya kasih epsilon. Epsilon muncul duluan. Saya kasih epsilon 1. Jadi saya punya gini. Fx min 5 kecil 1. Ya, epsilonnya 1. Ini artinya apa tadi? Pusatnya 5. Pusatnya mana 5? Tapi yang Y. Jadi jangan dilihat di sebuah horizontal. Pusatnya 5. Ke atas sejauh 1, ke bawah sejauh 1 gitu ya. Oke ya. Ini kenapa kalau lebih dari 1? Karena ini epsilonnya boleh berapa aja, saya ilustrasi aja. Jadi kalau epsilonnya 1 sih hanya sampai sini ya. 6 dan 4. Nah, ujungnya nggak masuk. Nah, sekarang pertanyaannya, bisa nggak mencari delta lebih kecil delta? Ini berapa? Ini dicari ya. Ini dicari supaya berlaku ini. Nah, bisa nggak ini? X min 3 kecil berapa? Itu. Nolnya nggak usah perhatiin dulu lah di belakangan. Biar nggak bingungin. Supaya X min 5-nya kecil dari epsilonnya pakai angka dulu 1. Berapa deltanya? Ada yang bisa ngitung? Sok, hitung dulu dalam beberapa. Oke. Kalian udah ngitung, ada yang dapetin deltanya setengah, ada yang dapetin deltanya 3. Sekarang saya hitung. Bagaimana cara ngitungnya? Kita lihat gini. Kan ini rada-rada aneh. Nggak ada. Oh, ada. Sama dengan tadi ya. Berapa delta supaya ini
fx-nya tuh yang tadi ya, yang mana? Ini fx-nya ini. Mana tadi? Oke ya. Mana? Nggak kelihatan. Oh, ini. Di sini tulisnya fx. Oke, kita lihat. Kalau mau mencari delta, kita mau berangkatnya dari mana ya? Ya, saya nggak akan berangkat dari sini karena susah ini deltanya mau dicari. Kalau ini kan udah keluar angka, fungsinya udah ada tadi. Apa fungsinya? Lupa lah, pokoknya tadi ada lah. Nggak percaya saya sama mahasiswa. Gitu ya, 2x min 1. Oke, jadi saya berangkatnya dari sini. Saya kutak-katik supaya nanti ada hubungan panah kayak gini. Artinya ini akan saya arahkan supaya menjadi bentuk ini. Kalau bisa. Ya. Coba kita lihat. Saya berangkat dari ini. Kemudian karena saya pengen, bukan saya pengen. Kemudian saya masukkan aturan fungsinya. Supaya bisa dioperasikan tentunya harus ada aturan fungsinya. Saya sederhanakan ini. Semua ekivalen ya. Oke. Kemudian saya pengennya X min 3. Jadi ya ini terlalu ini ya. Sebenarnya dari sini bisa langsung ya. Gitu ya. Dengan cara ya itu tadi. Dibagi 2 aja gitu ya. Semua ruas dibagi 2 jadi ini kan. Boleh langsung aja. Nah ini kan menjadi ujung-ujungnya kan bilangan yang sama. Jadi ini. Kita lihat. Jadi dengan deltanya saya ambil setengah. Berlakulah panah ke sini kan. Karena berlaku panah ke atas ya. Bahkan bolak-balik. Tapi saya nggak perlu bolak-balik karena pertanyaan soalnya minta cukup satu arah. Jadi dari sini saya punya kesimpulan dengan mengambil delta 0,5. Nah berlaku hubungan ini. Kalau ini kecil dari 0,5, berlakulah panah ke atas. Ini kecil 1. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lanjutannya dari sini. Saya crop dulu supaya bisa dicoret-coret. Ini PowerPoint bisa sih, tapi nggak enak. 2013 zaman purbakala ya. Kalian masih apa? Lah, itu anak ingusan gitu. Oke, saya bawa ke sini. Karena saya mau nyoret-nyoret dan menambah sesuatu. Bangor. Gitu. Oke. Paham ya? Deltanya setengah, tapi ada tambahannya sekarang. Tadi ada yang menjawab deltanya 3. Bener nggak kalau X min 3 kecil dari, kalau setengah tadi udah betul ya. Kalau kecil 3, ini mah 0 supaya X-nya tidak sama dengan 3 aja. Nah ini, maka Fx-nya, atau Fx-nya saya tulis tadi apa? 2X min 1. Mana sih? 2X min 1 dikurangi 5. Ini Fx-nya. Akan kecil dari 1. Betul nggak? Kalau salah, kasih contoh penyangkal. Berapa X-nya yang memenuhi ini? Tapi nggak memenuhi yang kanan gitu. Berapa? Ambil yang di luar ini. Ini kan tadi memenuhi. Ini kan artinya X di antara berapa? Pusatnya 3. Ke kiri kanan setengah. Ini bacanya gitu ya. Yang tadi saya jelaskan sebelumnya ini. Pusatnya 3. Ke kiri kanan setengah. Jadi 2,5 sama 3,5 itu ya. Nah ini ambil yang memenuhi ini tadi. Coba kalau yang ini memenuhi enggak? Kita cek jangan ngambil titik yang ada di sini. Ambil yang di luarnya berapa? Ini kan artinya apa? X min 3 kurang 3 tuh. Pusatnya 3. Ke kiri 3. Ke kiri 3 jadi 0 ya. Ke kanan 3 jadi 6. Ujung-ujungnya tapi nggak boleh.
Nggak boleh ngambil 0. 0 nggak termasuk. Ambil aja 1 gitu ya. 1 kan termasuk di sini kan? Ini. 1 memenuhi nggak? 2 kali 1, 2. Dikurangi 1. Tadi berapa? 2 kali 1 kurangi 1. 1 dikurangi 5. Min 4 dimutlakkan 4. Nggak memenuhi. Berarti nggak boleh deltanya 3. Ya. Karena ada X yang di sini nggak memenuhi ini. Oke. Oke, jadi saya menuin. Jadi 3 nggak boleh ya. Nggak deltanya 3 nggak memenuhi. Deltanya 4. Hah? Nah, itu mau saya jelaskan. Bentar, Neng. Sabar. Kalau setengah tadi memenuhi. Dari mana? Dari hubungan ini. Nggak usah dicek satu persatu X-nya. Udah kelihatan kan ini untuk semua X yang ada di sini. Tadi ada pertanyaan. Kalau deltanya 1/3. Berapa 1/4? 1/4. Bener nggak ini? Apa tadi fungsinya 2x min 1 dikurangi 5 kecil 1. Bener nggak? Kita lihat. Gini ngelihatnya. Kalau X-nya di antara yang setengah dulu. Saya gambar. 3. Ini 3,5. Ini berapa? 2,5. Ininya tadi yang setengah deltanya ya. Kalau X-nya di sini mengakibatkan 2x min 1 kurang 5 itu dijamin ya. Kecil 1. Ini udah betul sekali, udah dijalankan. Kalau X-nya kalau 1/4 deltanya berarti X-nya ada di pusatnya 3 ke kanan 1/4. 3/4 ke kiri 3 kurangi 1/4 jadi berapa ya? 2 3/4. X-nya di sini. Kalau X-nya di situ, bener nggak ininya akan kecil 1? Pasti benar ya. X yang di sini kan sebagian dari ini. Ini yang di sini, semua X yang di sini mengakibatkan ini benar. Kalau dicomot hanya sebagian yang di sini, ini benar nggak? Pasti benar, betul? Kalau saya ambil sebagian yang di sini, ini jaraknya hanya 1/4, ya pasti juga memenuhi ini kan? Jadi jangan diasosiasikan sama itu ya. Harus sama, enggak. Semua X yang di sini akan menyebabkan ini juga. Udah benar. Karena ini kan hanya sebagian dari yang atas. Yang atas tuh udah memenuhi. Diambil hanya beberapa ya, dia memenuhi juga dong. Bisa? Atau tambah bingung? Tambah bingung kan? Ngomong apa cina dari tadi? Gitu. Nah, jadi harus sambil mikir. Kalau enggak, ruwet gitu. Nah, betul, setengahnya yang paling maksimum. Jadi lain kali kalau mencari delta, ketemu deltanya 1/10. Ya semua yang lebih kecilnya boleh. Ini tadi ketemu deltanya setengah. Maka delta yang lebih kecil dari setengah semua boleh. 1/3, 1/4, 1/10, 1/12, min 1. Nggak boleh min 1 mah. Kan dari awal deltanya harus positif. Semua yang lebih kecil dari dia tapi harus positif. Itu berlaku. Nah, kalau di soal hanya disuruh menentukan satu delta aja. Tapi nggak boleh tebakan. Udah dijamin saya ambil 1/1000. Itu pastilah. Nggak boleh, harus ada penjelasan pastinya. Pastilahnya itu. Gitu ya. Iya, ya susah. Saya bilang juga susah. Ini mah.
Coba tadi jadi dapat setengah ya ini ya. Gimana nulisnya? Bentar. Saya mau crop aja. Jadi tadi saya dapat setengah ini. Kalau epsilonnya di sini 0,1, berapa deltanya? Nah, kita jalanin lagi yang kedua ini mah ya. Aduh, udah jam segini. Kok kuliahnya lambat? Belum masuk. Oke, kalau ini, kalau 0,1, berarti saya mencari delta. Ingat, ini tuh adalah gambarannya apa? Pusatnya 3, ke kanan sejauh delta, 3 tambah delta, ke kiri 3 min delta. Ujungnya nggak masuk, titiknya juga nggak masuk. Nah, ini semua di sini. Tulisan apa lagi ini katanya ya? Aduh, tulisan. Kenapa jelek ya? Kenapa Tuhan menciptakan tulisan saya sejelek ini ya? Nyalahin Tuhan lagi. Supaya saya hanya ngulang yang tadi ini sih sebenarnya. Fx min 5 kecil dari sekarang 0,1. Ya, kembali jalannya kayak tadi. Kalau ginian, kan ini udah ada angkanya, udah ada fungsinya. Dari sini kita berangkat supaya yang dalam mutlak menjadi muncul ini. Jadi saya jalankan. Fx kurang 5 kecil 0,1. Ekivalen dengan Fx-nya masukkan 2x. Apa tadi? Min 1, min 5. Kali ini mah percayalah sama mahasiswa. Kemudian saya sederhanakan. Pokoknya supaya muncul faktor inilah. Entah gimana caranya. 2x apa? Min 6 kecil 0,1 langsung aja dibagi 2 ya. X min 3 kecil dari 0,1 per 2 ya. Jadi pilihlah supaya ini tadi kembali ke sini. Pilihlah deltanya ini. Maka berlaku yang ini. Betul? Nah, begitu. Jadi pilih ininya 0,1 per 2. Jadi yang paling bawah berapa? Pilih deltanya. Udah kelihatan dari pola tadi. Gitu ya. Boleh yang lebih kecil dari itu, boleh. Yang lebih sedikit, wah pasti juga memenuhi itu. X-nya. Baik. Ngebut Dia lagi nyalin ketang, kasihan. Mau bertanya, Pak? Kalau misal yang diketahui itu delta terus dicari epsilon bisa nggak? Oke, lanjut lagi. Susah ya? Jadi simbolnya berapapun epsilonnya dikasih, epsilon tapi dikasih duluan. Kita selalu dapat cari delta kan? Deltanya bisa ditentukan setengahnya dari dia, dari epsilon. Sehingga berlaku ini. Jadi tentunya deltanya bergantung ke epsilon. Ini kalau epsilonnya sekian, tadi deltanya epsilon per 2. Nah, oke. Kalau untuk setiap epsilon bisa dicari delta sehingga berlaku ini, dikatakanlah limit X mendekati 3 dari Fx itu sama dengan 5. Nah, bingung kan? Oke. Aduh, karena mepet saya agak beberapa dilompat. Coba. Saya punya animasi yang bagus di mana ya? Nanti aja yang ini saya lewat dulu aja. Ini nggak semudah yang tadi nih. Ini saya lewat dulu aja ya. Yang dilewat-lewat tuh biasanya nggak keluar di ujian gitu ya. Tenang. Ini kan susah. Nanti ada soal yang mirip ini tapi di bawah. Jadi nanti aja di bawah.
Yang di bawah dibahas, udah lebih susah lagi dari yang ini. Jadi, nah definisi formal limit operasionalnya gini. Kita, jangan ngobrol. Ih, ngobrol diguyur. Biur. Masih nggak tega, jadi tenaganya dikurangi. Ini kamu yang dari itu ya, Taruna Bakti ya? Pindah ke sebelah. Oh, si Rasid kan ya? Hah? Rasid itu yang ke Jerman. Lu ketul. Udahlah pokoknya Rasid ya. Oh ya, kamu badannya lebih itu ya. Kamu kelas bantam, dia kelas layang. Kamu kan lebih mirip dengan yang itu badannya F itu. Tapi nilainya jangan ya. Nilainya jangan. Jangan diikuti. Nah, jadi berangkatnya saya punya sebuah fungsi yang terdefinisi pada interval buka yang memuat C. Jadi ada fungsi bandel pisan. Ini ada titik C, ini interval buka yang memuat titik C, ya. Nggak harus simetri. Ya, kalau simetri ya lebih bagus gitu ya. Intervalnya pokoknya memuat titik C, nggak harus simetri, ini ke kiri kanannya. Kecuali mungkin di C itu artinya apa? Di C sendiri boleh punya nilai fungsinya FC-nya ada, boleh enggak. Jadi fungsinya bisa aja yang kayak gini. Di sini bolong. Nah, di sini punya nilai, oke. Nggak apa-apa itu ya. Atau fungsi yang lain. Fungsinya di sini, kalau di ujung nggak boleh masuk karena interval buka. Di C nggak terdefinisi itu. Itu juga termasuk fungsi yang kita bicarakan gitu ya. Jadi di C-nya nggak perlu diperhatikan gitu. Hanya kecenderungan yang di luar C-nya. Limit dari fx untuk x mendekati C disebut L. Notasinya gini, x mendekati C dari fx itu sama dengan L. Artinya untuk setiap kayak tadi epsilon berapapun, sekarang nggak pakai angka. Tapi bayangkan epsilonnya ada duluan. Gitu ya. Kemudian kita cari delta. Sehingga berlaku yang kayak tadi. Kalau ini bisa dicari deltanya. Delta tuh belum tentu ini ya. Yang tadi kebetulan saya kasih deltanya selalu ada. Bisa aja deltanya nggak ada itu. Nah kalau selalu deltanya bisa dicari. Tentunya bergantung epsilon. Epsilon diberikan duluan. Deltanya dicari. Nah kalau deltanya selalu ada. Maka dikatakan limitnya ini sama dengan L gitu ya. Oke. Ini animasinya. Aduh lambat kalau konsep gini ya. Oke, ini apa yang mau kita lihat? Gini. Gini ceritanya. Yang ini jangan dilihat dulu. Aduh, kelihatan tetap ya. Hilang dah kamu. Nggak mau. Kayak gini. Pengertian limit tuh. Diberikan epsilon besar 0. Atau harus ciluk, Mbak. Sorry ya. Dicari delta. Sehingga berlaku ini. Ini kita lihat dulu ini apa. Ini adalah di sumbu Y. Pusatnya L ke atas sejauh epsilon, ke bawah sejauh epsilon. Itu di animasinya ini. Ini L ke atas L tambah epsilon, L kurang epsilon. Itu adalah ini ya. Yang ini apa? Yang ini adalah di sumbu X. Pusatnya C ke kiri sejauh delta, ke kanan sejauh delta. Kita lihat. Di gambar ini. Kalau saya gambar ini nih. Ini. C ke kanan sejauh delta, sejauh delta. Nah. Kalau epsilon udah ditentukan. Kita nyari deltanya.
deltanya boleh nggak segini? Supaya berlaku ini. Semua X yang di sini, Y-nya ada memenuhi ini. Coba kita lihat di gambar ini. Kalau X-nya ada di sini, ujungnya nggak masuk. Bener nggak Y-nya? Atau lebih kecil supaya kelihatan X. Kalau X-nya ada di yang biru ini, C min delta, C plus delta. Betul nggak Y-nya masuk ke sini gitu? Betul ya? Nggak harus ngabisin yang merah, nggak harus ngabisin. Masuk gitu. Nilai-nilai Y-nya semua masuk ke ini. Betul ya? Coba kalau saya pilih deltanya sekian. Betul nggak? Ujungnya nggak masuk selalu ya. Ini ujung-ujung. Ini nilai Y-nya masuk ke sini ya. Kalau saya ini pengen di ujung sini. Geser deltanya gedein. Nah, deltanya sekian. Memenuhi nggak? Kalau nggak, tunjukkan ada X yang keluar dari yang merah. Nah, X yang di sini. Kalau saya ambil X yang di sini ya. Bukan yang ujung, dekat ujung aja, dekat ujung kiri. Y-nya mana? Y-nya di sini. Keluar dari pita ini. Jadi hasilnya kalau dilihat di sini, X yang saya tadi ambil nggak memenuhi ini. Nggak ada di pita yang Y L tambah epsilon L kurang epsilon. Nah, jadi deltanya yang ini nggak boleh. Paling mentok berapa deltanya? Coba saya jalanin, coba. Kalau udah ketemu stop gitu. Hah? Stop. Segitu paling banter ya. Tapi pilih deltanya yang lebih kecil juga boleh ini kan. Ini kan Y-nya di sini masuk merah. Gitu. Nah, pusing pokoknya yang ini pusing. Nangkep 70% udah bagus. Nah, sekarang jadi deltanya boleh sekian tadi ya. Itu boleh deltanya. Tapi sekarang saya mau ubah. Saya berikan epsilonnya sekian. Delta tadi masih berlaku nggak? Oh, epsilon jangan. Segini ya tuh. Delta tadi masih berlaku nggak? Masih. Nah, berarti intuitifnya udah jalan. Kalau saya kasih epsilonnya saya kecilin segini, deltanya harus saya perkecil lagi ya. Nah, segitu boleh ya. Tapi epsilonnya sekecil apapun, deltanya ada nggak? Selalu ada. Nah, maka limit X mendekati C dari Fx betul L gitu ya. Nah, ini contoh yang bagus. Kita lihat contoh yang nggak bagus ya supaya sadar. Oh, yang enggak tuh yang gini gitu ya. Nah, ini sekarang. Saya mulai epsilonnya sekian dulu. Deltanya inilah. Ini kalau diberikan epsilon sekian, L tambah epsilon, L kurang epsilon yang merah, dan ambil deltanya sekian, memenuhi nggak? Artinya semua yang biru, nilai Y-nya masuk ke merah ini. Hah? Memenuhi ya? Nah, sekarang saya mau perkecil epsilonnya. Nah, ini deltanya memenuhi nggak? Hah? Enggak, harus dikecilin ya deltanya ya. Nah, kalau deltanya segini, semua yang biru nilai Y-nya ada di yang merah kan? Hah? Enggak. Yang ini ada di luar yang merah ya. Berarti deltanya harus gimana ya? Atau kalau gitu epsilon jangan terlalu kecil. Nah, supaya kelihatan gambarnya. Deltanya segitu boleh nggak? Boleh. Sekarang kalau epsilonnya sekian. Deltanya ada nggak ya? Nggak bisa. Deltanya sekecil apapun, pasti ada yang di kanan C. Nilai fungsinya pasti di luar yang merah ini kan. Nilai fungsi. Jadi, nah di sini terdapat sebuah epsilon sehingga deltanya nggak ada. Jadi limitnya bukan L. Ya. Pusing lah pokoknya hari ini. Biarin aja. Oke.
Begitu ceritanya. Jadi diberikan epsilon berapapun harus bisa dicari deltanya. Nah, ini nanti baca sendiri, pokoknya penjelasannya kalau bingung dari videonya. Kita lihat contoh sekarang. Contoh, kalian ngitung limit kan udah jagoan. Limit ini ditutup juga tahu ya nilainya 8 ya. Tinggal dimasukin. Padahal kalau dimasukin itu ngitung nilai fungsi. Tapi untuk polinom memang boleh. Nanti ada rumusnya di bawah. Tapi sekarang pertanyaannya buktikan ini 8. Pakai konsep ini tadi. Kalau ngitung limit mah, kalau ngitung limit mah gampang. Tapi menjustifikasi benar nggak memenuhi definisinya? Kalau 8. Nah, itu kerjaan yang susah. Saya akan tunjukkan. Buktikan limit ini 1. Kita lihat lagi. Ditulis atau langsung aja? Langsung aja ya, biar cepet ya. Jadi apa? Ini biru. Biru. Nah, ini biru kan? Nah, ya. Jadi menghitung limit mungkin udah pakai rumus SMA udah bisa. Di ujian banyaknya ngitung limit, membuktikan limit. Ya, susah. Oke. Jadi kalau mau membuktikan limitnya benar, kita harus ikuti harus ikuti ini. Jadi diambil epsilon besar 0, tapi nggak boleh angka sembarang. Dicari deltanya berapa bergantung ke epsilon supaya berlaku ini. Aduh, bacanya juga ini. Dulu saya waktu kuliah keluar yang ini, si bapak ini ngomong apa gitu, mungkin nangkep cuma 30-40%. Jadi kalau sekarang ada yang nangkep 50%, udah alhamdulillah lah. Tapi ya harus dipelajari tetap. Mana? Jadi langkahnya tetapkan epsilon besar 0, tapi jangan keluar angka. Karena harus boleh untuk epsilon berapapun. Dicari deltanya ada enggak? Kalau ternyata nanti untuk epsilon tertentu enggak ada deltanya. Ya limitnya bukan ini enggak benar 8. Gitu ya. Oke. Nah, untuk mendapatkan deltanya berangkat dari sini karena yang diberikan epsilonnya itu. Kalau yang di tabel udah pakai angka saya. Kalau konsep umumnya ya epsilonnya harus sembarang berapapun. Mundur gitu ya. Jadi dari sini mundur ke sini. Kayak undur-undur. Oke. Ini kemana mutlaknya? Gitu harusnya ya. Kasih dulu merah supaya nanti diperbaiki. Pasti yang pakai diktat saya dosennya ngumpat-ngumpat. Gimana sih bikin diktat sini? Ini dari mana? Membingungkan. Memang salah kok. Ya. Oke, berangkat dari sini karena epsilonnya di kepala kita seolah pokoknya udah ada satu bilangan gitu. Nggak boleh untuk epsilon setengah, epsilon seperempat. Harus semua epsilon yang positif. Jalanin. Kita arahkan bentuk ini supaya muncul ini. Joget. Nah, sederhanakan dulu. Dibagi 3 jadi ini kan langsung. Beruntung kalau gitu. Ini panjang udah. Langsung aja bagi 3. X min berapa? Kita lihat. Kalau saya ambil deltanya sama dengan epsilon per 3, maka X min 2 lebih kecil delta akan berlaku panah ke sini, betul? Ini ada mutlaknya tadi. Nah, ini kan bolak-balik panahnya ya. Saya hanya butuh satu arah. Berlakulah Fx min 8 kecil epsilon. Jadi berapapun epsilonnya, deltanya ada. Maka benarlah bahwa limit ini 8. Ya? Gampang ya? Ini kan berlaku kan? Kalau deltanya kalau nggak kelihatan, udah tulis aja ini.
Kalau deltanya epsilon per 3, kan ini berlaku ini. Dari sini kan berlaku yang atas. Ini lihat panahnya aja. Kemudian berlaku ini. Oh, efeknya 3x+2 ya? Iya, aduh. Udah dikasih dari ini 3x plus 2. Ini fx. Ini fx ya. Oh, itu fungsi. Udah jangan serius-serius ting. Ah. Nah? Hah? Kenapa kenapa yang dipakai di mutlak tuh X min 2? Nah, ini artinya mau ngitung limit X mendekati 2. Jadi pusatnya di 2, nanti ini 2 plus delta, 2 kurang delta. X min 8, 2 Ah, ini juga sama. Ini fx-nya, ini nilai limitnya. Lihatnya ke sini lagi. Ya, memang membaca ini nih. Ini fx min L. Yang ini x min C. X mendekati C. Gitu ya. Bingungin kan? Kita kasih yang lebih bingung. Satu soal lagi. Udah itu udahan dulu. Ini mah gampang. Aduh, cina dia. Yang ini aja gua udah pusing. Apalagi yang ini nih. Ini nggak usah panjang-panjang ini ya. Tadi dari sini langsung aja cara saya. Bagi aja dengan 3. Terus tulis ambil gitu ya. Atau tetapkan delta atau delta sama dengan ini. Tulis lagi ini. Supaya kalau ini kan panjang rangkaian. Yang dimintakan hanya ini. Yang dimintakan hanya ini. Ini di soalnya. Yang diminta ini. Oh ya, tambahkan ini. Artinya X-nya tidak sama dengan C-nya. X-nya sendiri nggak sama dengan 2. 2-nya nggak diikutkan gitu ya. Nah, yang susah yang ini. Kita masih punya, ya sekian menit cukup lah. Setelah ini 1 halaman udah. Buktikan. Ngitung mah gampang. Substitusiin aja. Buktikan susah. 1, epsilon. Gitu ya. Oke. Gambarnya nggak usah dilihat dulu lah. Jangan dilihat. Malah dilihat. Jangan dilihat. Penuh dengan huruf W. Nah. Ambil epsilon besar 0. Jadi perangkatnya epsilon soalnya udah bilangan duluan yang ada. Dicari delta sehingga apa ini? Nah, lihatnya yang tadi nanya ini X min 2 kecil delta mengakibatkan fx ini fx min ini nilai limitnya kecil epsilon. Epsilonnya udah ada duluan, deltanya dicari berapa epsilon. Nah, berangkat lagi saya dari sini. Masukkan fungsinya. Fx min 4 kecil epsilon menjadi x kuadrat ya. Fx-nya ganti dengan x kuadrat. Nah, saya mau mengarahkan ini kayak tadi lagi. Supaya muncul faktor ini kan. Tinggal difaktorkan aja, gampang ya. Betul? Kemudian gini ya. Berapa? Saya kan maunya mutlak kan bisa dibuat jadi perkalian mutlak, betul? Gitu ya. Mutlak AB sama mutlak A kali mutlak B. X min 2. Tulisan teh jelek. Mesti diguyur dulu tangannya. Epsilon per X tambah 2. Betul? Mutlak. Jadi pilih delta berapa? Jadi ambil delta sama dengan epsilon per X tambah 2 mutlak. Jadi kalau diberikan epsilonnya 2, deltanya berapa? 2 per X plus epsilon. Nah, ini nggak boleh. Kalau epsilon diberikan,
delta harus bisa ditentukan, nggak bergantung ke X-nya. Nggak boleh. Deltanya ada X-nya itu nggak boleh. Deltanya harus, begitu epsilon dikasih angkanya 5, delta harus bisa dihitung angkanya berapa. Ini nggak boleh, gitu ya. Jadi gimana tuh? Nah, ini yang susah. Jadi nggak boleh deltanya ngambil epsilon per ini. Oke, untuk itu maka lakukan pembatasan. Saya akan nyari deltanya yang kecil 1 aja. Kenapa boleh? Karena tadi nanti kalau deltanya udah ketemu 1 angka, semua yang lebih kecil kan boleh tadi. Nah, dari awal udah aja saya batasi deltanya nggak lebih dari 1. Mungkin ketemu nanti deltanya 1/4, 1/5 terserah. Kalau ketemu deltanya 8, ya saya pakai aja deltanya 1. Nggak lebih dari 1 ya. Jadi pembatasan ini valid. Karena kalau udah ketemu sebuah delta, saya selalu boleh ngambil semua delta yang ada lebih kecil dari dia. Oke ya. Nah, kalau deltanya saya batasi nggak lebih dari 1. Jadi yang awal bisa saya tulis seperti ini. Kalau ada tambahan ini, deltanya kecil 1. Pusing loh pokoknya. Ini pusing sekali. Nah, kemudian kita lihat gini. Gini, maksudnya ini di bawahnya. Kita lihat. X min 1 kecil 1. Saya pengen tahu X plus 2 kecil dari berapa ya? Nah, untuk itu jalankan. Ini tadi pembatasannya ya. Ini pembatasannya nanti mencari delta yang ininya harus lebih kecil 1. Dibuka, utak-atik, utak-atik, utak-atik. X plus 2-nya akan kecil 5. Bener nggak ini? Hah? Nggak ekivalen tentunya. Bener nggak? Dari sini saya melangkah ke X tambah 2 kecil 5. Bener nggak? Hah? Kalau Z di antara 3 dan 5, maka Z di antara 5 dan min 5. Panahnya ke bawah. Bener nggak? Iya, Panahnya ke atas ya? Ke atas. Atau ke samping? Hah? Ke atas. Ke atas. Ini ke bawah, itu ke atas. Hah? Bawah, Pak. Kayak Putin dan Zelensky aja. Bawah. Hah? Bawah, Pak. Bawah katanya. Coba lihat bawah. Hah? Ke bawah. Iya. Bawah. Saya biasanya sejalan dengan cewek-cewek. Hah? Verifikasinya mulai. Tapi kalau ke atas salah nggak? Kalau salah berikan contoh setnya berapa? minus 4. Setnya minus 4. Bener nggak ini berlaku? Hah? Enggak. Enggak ya? Tapi kalau ke bawah berlaku bener nggak? Berlaku. Iyalah, set di interval yang kecil pasti masuk ke interval yang lebih gede, gitu ya. Memang suka kebalik-balik mikirnya. Jadi saya punya dari situ X plus 2-nya kecil 5, besar min 5 gitu kan? Atau ini ekivalen dengan X tambah 2-nya kecil 5 ya. Nah, ini rinciannya, ini saya melompat ya 1 kali. Kenapa panahnya 1 arah? Karena ini ekivalen, tapi ini 1 arah. Jadi kalau dari sini ke sini, berlakunya hanya ini, panah 1 arah ini. Nah, bingung lah. Nah. Jadi, ini
Ini rasanya membingungkan, lebih membingungkan meskipun yang biru membingungkan juga. Saya nyiapin nih kemarin malam. Kita sekarang mencari X min 2 kecil delta. Masih mencari delta kan ya? Deltanya belum tahu. Hanya deltanya dibatasi kecil 1. Supaya, tadi apa? Ini. X min 2 kali X plus 2 kecil epsilon. Nah, tapi saya punya X min 2 kali X plus 2 akan lebih kecil dari ini. Dari mana? Karena X plus 2-nya kecil dari 5. Gini. AB. Bukan. Gini. Gini. Kalau B kecil C, maka berlakulah AB lebih kecil dari AC. Betul? Nah, ini X min 1 kali X plus 2. Lihat, X plus 2-nya kecil dari 5. Maka X min 2 kali ini lebih kecil dari X min 2 kali 5. Betul? Karena yang X plus 2-nya udah lebih kecil dari 5. Ini positif semua angkanya. Nah, ini kita bikin lebih kecil epsilon. Maka pilih deltanya ini. Epsilon per 5. Kenapa? Coba kita lihat. Kalau deltanya epsilon per 5, saya hitung ini. X min 2 kali X plus 2. X min 2-nya kecil dari epsilon per 5. X plus 2-nya kan tadi kecil dari 5. Nah, maka ini akan kecil dari epsilon. Hah? Bener nggak? Coba pelan-pelan. Saya inginnya, balik lagi, sekali lagi. X min 2 kecil delta, dicari deltanya belum tahu sampai saat ini. Supaya berlaku ini kecil epsilon. Betul? Nah, saya jalankan. Ini lebih kecil dari yang ini. Karena apa? X min 2-nya sama, ininya tadi di atas kecil dari 5. Ini kita buat lebih kecil dari epsilon. Nah, kalau udah kebentuk ini, pilih deltanya epsilon bagi 5. Kenapa? Karena saya pilih deltanya epsilon bagi 5, saya hitung aja lagi ini. Jadi, yang ini kecil dari epsilon per 5, yang ini tadi kecil dari 5. Kaliin epsilon per 5 kali 5, epsilon. Nah, ini kecil epsilon. Gitu ya. Jadi kalau saya ambil epsilonnya 100, deltanya berapa? Hah? 20. Epsilonnya 100. Deltanya berapa? 20 ya. Digetok. Kali kan dibatasi, deltanya harus kecil 1. Gak boleh ngambil 20. Ambil aja misalkan 0,7. Kan kalau udah ketemu 1, kecil 20, semua yang lebih kecil kan memenuhi. Dan kita tadi membatasi. Getok ngambil 20. Kalau epsilonnya 1/10, epsilonnya 1/10, deltanya berapa? 1/50. Udah kecil 1 kan boleh. Jadi sebenarnya masih ada tambahan. Deltanya sama dengan minimum di antara epsilon per 5 dan 1. Ya. Jadi kalau epsilonnya 6, jangan ngambil 1/5. Bingung kan? Kalau bingung, kita tutup saja.